Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad nawayna ta'allum wa ta'lim tadhakkur wa tadhkir wa naf'al intifa' wal ifadata wal istifadah. Wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wahi Allah wa dilala ilal huda. Ibtiwa wa jilai mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini setelah sekian abad kita bisa bermuajah kembali dalam live yang insya Allah penuh ilmu, penuh barakah, penuh faedah. Yang mana dalam live kali ini insya Allah kita akan membahas berbagai tema, berbagai masalah, ya, berbagai problematika ya masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Dan tamu kita pada malam hari ini sudah tidak asing lagi ya. Beliau sahabat saya mulai dari mondok di Sarang sampai mondok di Tarim Hadramut Yaman. Beliau Gus Khairon Hasan Hanafi. Nah, beliau ini yang saya juluki sebagai anak ajaib. Karena meskipun mondoknya di Tarim ya duluan saya, tapi beliau setiap tahun loncat dua kelas sampai akhirnya beliau berhasil lulus di sana, lulus di bidang takhasus hadis. Sebelumnya kemarin di story sudah kita bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tanyakan, meskipun belum semuanya bisa saya jawab, termasuk masalah tanam bulu mata ya, sudah clear kemarin bahwa masalah pasang sama tanam itu beda ya. Antara pasang bulu mata dengan tanam bulu mata itu beda. Kalau tanam bulu mata atau pasang bulu mata memakai bulu mata palsu, itu hukumnya tergantung bahannya ya, dan tergantung status si perempuannya sudah menikah atau belum ya. Jika bulu mata palsu ini, bulu mata pasangan ini terbuat dari rambut manusia atau terbuat dari bulu hayawan yang najis, maka hukumnya haram. Tapi jika bulu mata ini terbuat dari plastik atau terbuat dari bulu hayawan yang suci, maka bisa boleh hukumnya jika ada izin dari suami ya. Mafhumnya bisa kita simpulkan, jika bulu mata palsu ini dipakai oleh seorang yang belum menikah, seorang gadis yang belum menikah, maka hukumnya haram ya, karena dia gak punya suami, mau dapat izin dari siapa. Nah, adapun tentang tanam bulu mata, sudah saya jawab kemarin, tanam bulu mata ini hukumnya mutlak haram ya, karena sekali lagi pembahasannya sudah bukan tentang waslu sya'ar lagi, sudah bukan tentang menyambung rambut lagi, akan tetapi ini pembahasannya tentang bulu mata ini ditempelkan ke bulu mata yang asli dengan lem, dengan perekat yang sangat kuat sehingga menghalangi masuknya air ke bulu mata asli yang merupakan anggota wudu ya, dan juga merupakan anggota yang wajib terkena air ketika kita mandi wajib. Ini yang menyebabkan tanam bulu mata atau namanya extension ya bulu mata ini hukumnya haram. Oke, langsung kita cari Gus Khairon sudah bergabung atau belum. Gus Khairon, lihat permintaan, coba kita lihat permintaan. Halo, Allah mana ini Gus Khairon belum gabung. Lorazim bertanya apakah pakai kaos kaki untuk perempuan itu wajib. Sudah kita jawab kemarin ya. Jadi
menurut saya ya, kaos kaki itu untuk perempuan hukumnya tergantung kondisi. Ya, jika memang perempuan ini mau hadir di acara yang di situ khusus perempuan aja, mungkin acara arisan yang nggak ada laki-lakinya sama sekali, ya, yang dia yakin ya kalau dia ke tempat tersebut kakinya meskipun nggak pakai kaos kaki gak akan terlihat oleh lelaki yang bukan mahramnya, maka hukumnya pakai kaos kaki gak wajib. Tapi jika memang dia akan bepergian ke suatu tempat atau suatu perkumpulan yang mana di situ mungkin banyak laki-lakinya, dan jika dia yakin jika dia nggak pakai kaos kaki, kakinya akan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka hukum memakai kaos kaki bisa menjadi wajib ya. Masuk pada kaidah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, karena sekali lagi kaki ini termasuk aurat menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i ya. Meskipun ada pendapat dalam mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa telapak kaki ini bukan termasuk aurat. Tapi kemarin yang saya agak kaget juga melihat fatwa dari Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad yang mana beliau mengatakan nggak ada dalil yang mengatakan bahwa kaos kaki ini hukumnya wajib bagi perempuan ya. Jadi menurut beliau hukumnya nggak wajib ya, perempuan yang pakai kaos kaki maka menurut beliau sudah melakukan perbuatan yang baik ya, dan melakukan perbuatan yang telah maksudnya keluar dari khilaf para ulama ya. Jadi akan ada ulama yang mewajibkan, ada yang tidak. Jadi jika dia memakai kaos kaki, dia telah mengambil jalan yang lebih berhati-hati itu. Tapi beliau berpesan ya, bagi perempuan yang memakai kaos kaki silakan pakai kaos kaki, itu satu hal yang baik ya, satu hal yang lebih berhati-hati dalam syariat. Tapi jangan meyakini itu wajib, dan jangan menganggap bahwa wanita yang nggak pakai kaos kaki telah melakukan perbuatan haram. Ini mana orangnya nih, nggak datang? Oke, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allah. Oke, halakum. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah tamu kita pada malam hari ini sudah datang, dan insya Allah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom Q&A saya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan dari netizen wanita, masalah pertama yang akan saya tanyakan, yang akan saya bahas, ini masalah kemarin, masalah yang sempat viral di TikTok, ya, viral di media sosial yang lain. Ini tentang akad tebus murah, ya. Akad tebus murah yang ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ini hukumnya bagaimana? Karena di konten atau dari video yang viral di TikTok itu ya, fatwa salah satu ustazah TikTok, di situ beliau mengatakan hukumnya haram, tebus murah hukumnya haram dengan dua alasan. Alasan yang pertama, karena dikatakan bahwa tebus murah ini adalah dua akad dalam satu akad. Ya, adalah dua akad dalam satu akad. Yang mana itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an safqataini fi safqatin wahidah. Itu alasan pertama. Nah, alasan kedua, mengapa kok dikatakan haram? Karena katanya ini merupakan bai'ataini fi bai'ah. Yaitu dua akad jual beli yang dijadikan dalam satu jual beli. Nah, dua alasan ini yang akhirnya ya membuat sebagian ustadz ya, dalam artikel yang saya baca di FB dan dalam video yang tersebar dan viral di TikTok itu menyatakan bahwa hukum tebus murah ini hukumnya haram. Ini bagaimana menurut panjenengan, ini tebus murah ini apakah benar-benar haram atau tidak? Fadhal. Allah ya Rabbi ya Karim, Masya Allah.
Oke. Kalau sebenarnya secara umum saya kurang pakar dalam fikih muamalah, tapi mungkin akan kita coba bahas bareng-bareng ya. Masalah Oke. naha an bai'ataini fi bai'ah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menggabungkan dua transaksi jual beli. Kalau diterjemah Iya. bebas, diterjemah gampangan sebenarnya seperti itu. Tapi kalau kita teliti lebih lanjut, sebenarnya makna dari hadis naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'ataini fi bai'ah, sebenarnya kalau kita teliti lebih lanjut, ternyata para ulama uh, kita bisa menyimpulkan bahwa nggak semudah itu menafsiri hadis. Nggak maknanya sekaligus langsung bahwa tarkibul akden atau menggabungkan dua akad di dalam satu akad langsung haram, nggak seperti itu. Kalau kita teliti lebih lanjut, ternyata di dalam syarah-syarah hadis atau di dalam kitab-kitab fikih mu'tabarah, bahwa ulama atau kebanyakan ulama atau banyak ulama itu menafsiri hadis tersebut naha an bai'ataini fi bai'ah. Ada yang menafsiri yang dimaksud bahwa bai'ataini fi bai'ah itu adalah salah satu hilah untuk menghalalkan riba, khususnya dalam mazhab Hambali. Al-Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan yang dimaksud itu bukan jual beli ditambah jual beli jadi satu langsung haram. Enggak, maksudnya adalah itu adalah hilah atau cara yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka ingin menghalalkan riba. Oke. Misalnya gimana? Misalnya saya ingin hutang sama jenengan Oke. 1 juta, tapi Ya. jenengan kalau ingin nyari untung ya 1 juta, nanti bayarnya misal 1,5 juta gitu kan. Itu kan Ya. riba, jelas riba. Ya, jelas riba. Akhirnya ada orang-orang yang tahu keharaman riba, tetapi mereka ingin tetap mendapatkan keuntungan dengan cara yang seperti ini. Mereka sedikit merubah akadnya. Mereka mengatakan gini jadinya, ya gini aja wis, daripada saya ngutang langsung ke antum 1 juta, terus nanti bayarnya 1,5 juta riba, haram, maka kita buat akad jual beli. Misal jenengan punya barang, HP, motor atau apalah, jenengan jual ke saya 1 juta, atau saya punya, atau kebalik ya, saya punya HP 1 juta, Oke. saya jual ke antum. Antum belinya gimana ya? Antum beli dari saya bayar 1 juta. Oke. Antum Oke. beli dari saya bayar 1 juta, tapi nanti syaratnya setelah lewat beberapa bulan, HP yang jenengan beli itu saya beli lagi dengan harga 1,5 juta. Oh gitu. Nah, jadi itu yang Ya. dimaksud bai'ataini fi bai'ah menurut sebagian Oke. mazhab. Paham kan? Jadi HP Ya. tetap kembali jadi punya saya, dan saya mengeluarkan uang 1,5 juta kepada antum, tapi antum sebagai balasannya sebelumnya beberapa bulan yang lalu memberi saya uang 1 juta. Itu kan kayak utang aslinya. Oke. Nah, mafhum ya? Iya. Nah, jadi Itu gini, itu jadi salah. tebus murah ya. Tebus Ah, murah ini mengapa kok nggak bisa dikatakan dua jual beli yang dijadikan satu? Seperti yang kalau dilarang oleh kalau Rasulullah SAW. Kita kalau gambarkan kita coba ya, kita gambarkan ya. ya Tebus murah ini kan seperti ini. Misalkan saya beli di Alfamart ya, ya beli barang dan hmm, nominalnya lebih dari 50.000, ya ya lima puluh kan? ribu ke atas Nah, lah. kemudian si mbak kasirnya menawarkan kepada saya karena Pian sudah membeli di atas 50.000, maka boleh membeli barang ini, misalkan Pepsodent dengan harga ya 5.000 atau 8.000 rupiah, lebih murah dari biasanya. Kalau secara logika ya, secara logika awam, ini kan jelas ada dua akad ya, atau ada dua jual beli dalam satu majelis seperti itu. Ya, Jadi mengapa kok nggak bisa dikatakan ini uh, sama seperti masalah yang diharamkan oleh para ulama, yaitu dua jual uh, beli dalam satu jual beli. ya.
Kalau dalam konteks madhab Syafi'i sendiri, penafsiran naha an bai'ataini fi bai'ah ini ada dua kemungkinan. Ada dua Ya, tafsiran. Salah satunya adalah ketika orang menjual satu barang tapi dengan dua harga. Misal saya punya seperti HP, saya jual ke jenengan harga 1 juta kalau ya, cash. ya, Saya jual 1,5 juta kalau cicil, kredit atau utang. Itu ya. satu harga, satu barang dengan dua harga. Itu yang dimaksud bai'ataini fi bai'ah. Itu pun nggak haram secara mutlak. Haramnya kalau sampai setelah akad terjadi harga belum ditentukan. Ya wis, HP saya ambil. Harganya berapa? Wis urusan nanti. Belum ditentukan mau kontan atau mau cash atau mau kredit. Padahal akad sudah terjadi. Itu tafsiran yang pertama. Atau tafsiran yang kedua mungkin bisa dimaknani ya seperti itu. Ada dua transaksi jual beli, tapi dengan syarat bahwa salah satu jual beli ini harus menjadi syarat yang lazim untuk jual beli yang kedua. Misal begini, saya bilang ke jenengan, saya punya HP, saya mau jual ke jenengan, harganya 1 juta, tapi dengan syarat jenengan mau jual kitab jenengan ke saya dengan harga sekian ratus ribu. Oke. Bisa seperti itu. Jadi transaksi seperti ini kenapa kok jadi haram? Karena ada unsur jahalah. Nggak ketahuan harganya itu nanti berapa. Jadi kita kayak misal saya mau jual HP dengan harga yang miring, lebih murah dari semestinya, tapi saya ngambil keuntungan dari sisi jenengan juga harus jual kitab jenengan lebih murah atau semacam Oke, itu. oke. Ini Kayak kalau gitu kita ada. bahas tuntas, ya sampai habis mungkin waktunya nggak akan cukup. Iya, iya. Intinya Ya aja, intinya intinya aja. nggak Menurut masuk kayaknya. jenengan, intinya aja. Menurut jenengan tebus murah ini hukumnya seperti apa dan Ya. masuk pada akad apa? Ya, tebus murah ini kalau disebut bai'ataini fi bai'ah kayaknya dengan berbagai penafsiran saya teliti kayaknya nggak kurang pas sih, wallah alam ya, kayaknya kurang pas. Jadi kalau dikatakan Oke. tebus murah haram karena termasuk bai'ataini fi bai'ah kayaknya kurang pas. Ya, Kayaknya oke. kurang pas. Karena transaksi yang kedua itu sebenarnya sudah apa ya, kayak mustakil, sudah transaksi baru lagi. Bukan, nggak ada hubungannya dengan transaksi yang pertama. Cuman Iya. gini, jadi kayak yang apa kasirnya di Alfamart atau di Indomaret itu atau apalah di minimarket itu mereka bilang karena sebagai bentuk penghargaan terhadap jenengan pelanggan, terhadap Anda pelanggan kami yang telah melakukan transaksi jual beli sebanyak 50.000 atau sekian ratus ribu, maka jenengan dapat penawaran. Kalau mau ya diambil, kalau enggak ya terserah. Jadi transaksi yang kedua ini sebenarnya sudah transaksi baru lagi. Cuman itu sebagai bentuk penghargaan saja terhadap pelanggan. Bentuk Itu apresiasi jadi dari apresiasi. mereka. Ya. Walaupun sebenarnya ada unsur promosi juga lah. Oke. Atau semacam ya. Jadi bukan Jadi kalau dikatakan intinya bai'atain fi tebus bai'ah, murah ini hukumnya halal dan nggak masalah. ya yang saya paham seperti itu. Kayaknya kurang pas. Kalau dikatakan bai'atain fi bai'ah kurang pas. Agak jauh gitu. Oke. Kita bahas masalah lain aja. Ini Ya, ya. pertanyaan yang masuk ke Ya. bahasa yang lumayan banyak, ya. Hah? Banyak yang minta bahas tentang kiai katanya yang mencabuli para santriwatinya. Menurut saya agak penting ini ya. Ini sudah jelas perkara haram, perkara perbuatan keji. Untuk apa dibahas? Ini untuk apa dibahas, ya kan? Apalagi yang saya baca dari sebagian berita itu katanya bukan pesantren, itu boarding school, bukan pesantren. Iya. Sebenarnya bahas-bahas kayak gini di ranah publik sebenarnya agak, kalau berdasarkan yang kita paham ya dari guru-guru kita kayaknya kan kurang pas. Iya. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu itu. Kayaknya kurang pas. Yang sudah terjadi ya udah itu nanti sudah ada pihak yang berwajib yang ngurusin. Oke. Oke, karena takhusus jenengan ya, ini Ya. dalam bidang hadis. Ya.
ini kemarin kan sempat viral ada tokoh yang menyaksikan ya bahwa Ya. Sayyidina Abu Hurairah ini adalah tokoh yang ada di alam nyata, ya kan? Tadi sempat kita bahas juga, ya yang Ya. ada sebagian tokoh ya Ya. yang mengatakan bahwa Sayyidina Abu Hurairah ini merupakan tokoh fiktif. Nah, tokoh fiktif lah. Bagaimana tanggapan jenengan terkait ya Allah. terkait pernyataan ini? Sebenarnya saya kurang mengikuti ya apa yang berita-berita yang viral kemarin, katanya ada yang bilang bahwa Sayyidina Abu Hurairah ini adalah tokoh fiktif. Apa yang menjadi dasar dan latar belakang beliau, saya kurang tahu. Tapi secara gamblang kita bisa katakan bahwa tuduhan bahwa Abu Hurairah ini adalah tokoh fiktif ini bisa terbantahkan dengan tawatur, istilahnya kalau dalam ilmu usul, bahwa sekian ribu, sekian ratus ribu ulama dari berbagai kurun, dari zaman dulu sampai sekarang, mereka secara turun temurun dari generasi ke generasi menceritakan tentang sosok yang namanya Abu Hurairah. Bahkan dari kalangan para sahabat sendiri, kita bisa teliti di berbagai hadis, di kitab sejarah, di kitab-kitab tarajim wa tabaqat wa rijal, banyak ulama-ulama yang di dalam hadis mereka menyebutkan seseorang yang namanya Abu Hurairah. Okay. Mulai Abdullah bin Abbas, Sayyidah Aisyah, Amr bin As. Kalau kita menyaksikan keberadaan tokoh yang namanya Abu Hurairah, berarti secara tidak langsung kita seakan-akan menuduh banyak tokoh ulama, khususnya para sahabat, mereka adalah pembohong karena telah membuat-buat. Padahal mereka jelas secara tegas dalam banyak tempat menyebutkan sosok yang namanya Abu Hurairah ini. Ya. Jadi kalau dikatakan ini tokoh fiktif atau seakan-akan ini nggak mungkin ada manusia yang bisa hafal hadis segitu banyak dalam waktu yang sebegitu singkat, ya tuduhan itu sudah langsung terbantahkan dari banyaknya riwayat para sahabat yang menyebutkan Abu Hurairah ini. Oke. Mungkin yang sering dijadikan mungkin ya yang sering dibahas oleh orang-orang yang ingin menyerang salah satu mashadir tasyri' punya kita, ingin mengatakan bahwa hadis kita ini nggak bisa dijadikan hujjah, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak sebagian kelompok-kelompok dari luar Ahlussunnah wal Jamaah, mereka muslim tapi dari kalangan lain, atau orang-orang yang anti Islam, mereka memang banyak yang menyerang Abu Hurairah, mereka itu punya motif. Seperti orientalis. Orang-orang orientalis atau orang-orang, mohon maaf, orang-orang sebagian ya, saya bilang sebagian orang-orang Syiah, atau orang-orang dari luar Islam langsung, orang-orang yang memang ingin menghancurkan dakwah Islam, karena mereka tahu bahwa Abu Hurairah ini meriwayatkan sekitar 5.300 sekian hadis, 5.370 hadis atau seberapa. Kalau hadisnya, kalau Abu Hurairah ini kita bisa tuduh bahwa ini adalah tokoh fiktif, atau dia ini adalah pembohong, atau dia ini orangnya pelupa, atau dia ini orangnya ahli maksiat, atau dia orangnya ini adalah orang yang nanti bakal masuk neraka, maka kita akan menghapus 5.300 sekian hadis. Atau 5.300 sekian dari matan hadis, padahal jumlah matan hadis kalau dikumpulkan, jumlah matan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah jumlah totalnya sekitar cuma 10.000. Bisa jenengan bayangkan, maknanya separuh dari hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah akan hilang. Makanya banyak banget orang yang ingin menyerang Sayyidina Abu Hurairah. Banyak banget. Ya. Jelas. Oke, ini ada yang banyak nanya ya. Katanya minta dibahas tentang nikah mut'ah. Wallahu alam, ini apakah ada kaitannya dengan kasus yang viral akhir-akhir ini? Tapi menurut jenengan nikah mut'ah ini apakah memang sudah ijma para ulama kita mengharamkan, atau masih ada sebagian ulama yang memperbolehkan? Kita mungkin hampir bisa bilang itu hampir ijma ya kalau nikah mut'ah. Hampir ijma. Ya, hampir ijma. Mungkin bisa kita katakan ijma atau hampir ijma. Bahwa memang ada sebagian riwayat mengatakan dulu nikah mut'ah sempat boleh tapi sudah dinasakh.
Jadi sempat diperbolehkan dalam keadaan darurat. Itu pun cuma sebentar dan sudah dinasakh, sudah dicabut kelegalannya. Jadi sudah nggak boleh. Yes, nggak boleh. Jika ada yang mempraktekkannya dengan alasan Sayyidina Abdullah bin Abbas memperbolehkan, bagaimana? Kalau nggak salah, saya sendiri pernah menemukan, saya pernah membaca nih, tapi lupa di kitab apa, bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas sendiri itu telah menarik kembali pendapatnya tentang diperbolehkannya nikah mut'ah. Ada riwayat seperti itu kalau nggak salah. Mungkin kapan-kapan bisa dicek lagi kebenarannya riwayat itu. Tapi ingat saya memang saya pernah menemukan Abdullah bin Abbas memang sempat membolehkan, tetapi beliau telah menarik pendapat beliau. Oke. Jadi kita sudah nggak bisa mengikuti Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tapi yang sedikit saya iskal ya, jika memang nikah mut'ah ini ulama kita ijma ya, ulama kita sepakat bahwa mengatakan nikah mut'ah ini hukumnya haram, pernah diperbolehkan dan kemudian dinasakh hukumnya. Nah, mengapa orang yang berhubungan badan ya setelah dia nikah mut'ah ya, berhubungan badan dengan nikah mut'ah, itu mengapa kok dikategorikan sebagai wati syubhat? Nggak bisa dikatakan sebagai zina, ya. Ya. Pertama begini, karena memang memang masalah dalil hadis-hadis yang pernah banyak riwayat-riwayat yang pernah yang menyebutkan bahwa mut'ah ini pernah diperbolehkan atau mut'ah ini diperbolehkan, memang banyak riwayat yang bahkan syaratnya bisa dibilang sahih. Okay. Jadi cukup kuat. Dan masalah nasakhnya sendiri itu memang seakan-akan mungkin juga ada beberapa ulama yang mengatakan atau meriwayatkan dari banyak riwayat dari para sahabat yang meriwayatkan bahwa ini memang sudah dinasakh, tapi memang juga ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas sendiri yang kayak agak melawan itu pendapat yang mengatakan menasakh. Jadi mungkin kita bisa katakan bahwa dalilnya itu nggak bisa dibilang qat'iyyu tsubut wa qat'iyyu dilalah, mungkin seperti itulah, mungkin wallahu alam. Bisa jadi seperti itu, wallahu alam. Jadi nikah mut'ah nggak bisa disamakan dengan zina. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Ya karena masih ada syubhat lah. Syubhatul qaul. Oke. Ya tapi yang jelas menurut saya ini masalah sekali lagi ini masalah halal haram ya, masalah masalah alat kelamin seperti itu ya. Seperti fikih nikah ini saya sering menyampaikan kepada orang-orang ya, kepada para santri juga, kalau nikah jangan terlalu enteng dalam bab nikah ya. Jangan main-main dengan bab nikah ya. Jadi kita kalau mau akad, kita akad dengan akad yang disepakati oleh para ulama bahwa itu sah ya. Jangan ikut akad versi mazhab inilah, mazhab itulah ya, yang banyak dipraktikkan karena dorongan hawa nafsu ya, nikah tanpa wali, nikah tanpa saksi dan lain sebagainya ya kan. Karena sekali lagi masalah nikah ini masalah yang sangat berbahaya jelas ya. Kita terpeleset sedikit aja ini larinya sudah haram. Oke. Iya. Bentar. Ya, sesuai dengan kaidah al-aslu fil abda at-tahrim. Iya. Bentar. Masuk. Ada tamu. Assalamualaikum. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini udah berapa jam ini? Allah alam. Jam berapa tadi mulai? Setengah jaman mungkin. Oke, kita bahas yang lain. Ini belum persiapan soalnya. Iya. Ini pertanyaannya asal-asalan. Bentar.
Kitab Qurratul Uyun Fathul Izar katanya. Gak jelas sih. Kripto paham nggak kripto? Kripto kurang Kurang dalam. ya, masih belum mendalam. Oke. Kita ambil aja pertanyaan yang ada di kolom live aja ya. Ini ada pertanyaan ini. Kenapa Muwatta nggak masuk kutub sitah? Kenapa Muwatta nggak masuk kutub sitah? Iya. Padahal Muwatta itu yang dikarang oleh salah satu imam terbesar dalam Islam, Imam Malik bin Anas ya. Ya, guru yang Syafi'i juga. Ya, Masya Allah ya. Menarik. Memang benar. Mungkin banyak yang merasa janggal ya. Orang yang sedikit ngaji hadis mungkin agak janggal. Kenapa kok Muwatta nggak dimasukin ke dalam kutub sitah? Padahal yang ngarang itu Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, salah satu muhaddis besar. Dan bahkan kurunnya itu lebih dulu dari banyak dari Bukhari dan yang lain-lain. Malah nggak dimasukkan. Bukan karena Muwatta itu derajatnya di bawah kitab-kitab hadis yang masuk dalam kutubus sitah ya. Kita bisa bilang Muwatta nggak dimasukkan, bisa jadi alasannya adalah karena di dalam Muwatta itu terlalu banyak pendapat-pendapat para sahabat dan tabi'in dalam masalah fikih. Makanya sampai ada yang berani mengatakan Muwatta itu agak kitab fikih gitu. Walaupun sebenarnya yang benar ya tetap masuk kitab hadis. Tetap pendapat yang benar Muwatta itu tetap kitab hadis, cuman banyak campurannya gitu aja. Mungkin di situ. Makanya nggak dimasukkan. Mungkin di situ, wallah a'lam. Makanya namanya Muwatta. Muwatta itu sebutan untuk kitab yang kitab hadis yang dicampur pendapat fikihnya atau madhabnya, mu'alifnya. Gitu. Itu namanya Muwatta. Bentar dulu. Ishak, dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Enggak. Insyaallah. Request ikuti. Allah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, ini menarik ya. Olahan darah manusia untuk terapi kecantikan. Karena sekarang banyak di klinik-klinik dan dipakai oleh para muslimah. Paham enggak? Jadi sekarang ini sebenarnya dalam masalah kecantikan ya, ini banyak masalah-masalah yang belum pernah dibahas oleh para ulama kita. Anggap saja masalah seperti kemarin masalah tanam bulu mata, seperti juga masalah filler. Ya nggak kira tahu masalah filler. Tahu filler? Filler tahu? Kurang filler, botox, terus tanam benang dan lain sebagainya. Ya. Ini darah diolah emang diapain? Apa? Darah diolah terus diapain? Wallah alam, itu darahnya dikeluarkan dulu kemudian dimasukkan lagi seperti itu. Dan ada juga yang menarik, salah satu treatment kecantikan itu menyuntikkan salmon DNA. Itu DNA, yang disuntikkan ke dalam itu maninya ikan salmon. Masya Allah. Maninya ikan salmon. Ya saya kemarin juga sempat nyari masalah ya di kitab-kitab fikih itu,
maninya salmon ini suci apa najis? Kalau menurut Jana gimana? Emang ikan itu punya, mohon Punya, maaf, punya, punya. oh, Hah? ya Dan itu gimana ya? perawatannya mahal loh. Ah, Treatmentnya itu mahal sampai ah. 7 juta, Kalau mungkin 10 juta. kalau mengolah darah ya, kalau ngolah darah, wallah alam ya sebenarnya belum tahu. Kalau masalah yang tadi ngolah darah untuk spa atau semacamnya, yang jelas seandainya memang darah ini sudah diambil dikeluarkan dari tubuh, sudah terpisah dari tubuh orangnya, maka darah ini kan najis. Iya. Dan kita tahu bahwa darah itu nggak mungkin bisa suci dengan cara apapun kecuali darah-darah hewan yang dihalalkan itu yang menjadi kabid watihal dalam hadis. Jadi kan dalam madhab kita Syafi'i nggak ada yang namanya istihalah kecuali dalam beberapa hal saja. Dan darah itu nggak mungkin bisa istihalah. Maka kalau kita ikut kaidah itu, maka darah hukumnya najis, maka dipakai. Ya nggak boleh. Gitu aja. Kayaknya seperti itu. Kalau yang DNA salmon, wallah alam kurang tahu. Filler, kalau filler itu misalkan ada kerutan, ya, itu disuntik nanti bisa hilang kerutannya. Disuntiknya pakai apa? Suntik itu pakai bahan namanya hyaluronat asid. Wah, apa nih? Intinya gini ya. Intinya ini menarik. Secara umum itu masalah kecantikan selalu kita kaitkan dengan kaidah namanya tahyirul khalqi atau merubah ciptaan Allah. Oke. Ya. Oke. Tapi kita ada punya kaidah. Dulu saya pernah membaca, menarik. Salah satu pendapat salah satu ulama mazhab Maliki, Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan secara jelas bahwa yang dimaksud tahyirul khalqi atau merubah ciptaan Allah yang diharamkan itu yang pertama, yang pasti haram adalah yang sifatnya permanen. Itu yang pertama. Oke. Atau juga dari beberapa kitab klasik kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tahyirul khalqi yang haram juga itu kalau di situ ada unsur penipuan. Biasanya kalau zaman dulu kan ada orang jual budak, itu kan. Orang jual budak itu udah tua, rambutnya udah putih, akhirnya disemir hitam biar dikira masih muda. Itu yang bisa menyebabkan haram. Yang sifatnya permanen atau bisa jadi karena ada unsur gharar atau penipuan dalam transaksi jual beli, atau kalau lelaki yang mau meminang seorang istri dan semacamnya itu. Kalau nggak seperti itu, kita bisa bilang bisa jadi halal tapi khusus untuk perempuan yang bersuami kalau dapat izin suami. Begitu. Oke. Tapi ini cuma pendapat Imam Qurtubi. Sepertinya yang saya pernah temukan, saya pernah ingat itu Imam Qurtubi bilangnya seperti itu. Masalahnya kalau kita lihat dari hadisnya, ya. Keluar. Ya kamar ya. Nih, kamar. Ayo, turun dulu. Iya, berarti kalau masalah yang taghyirul khalqi atau merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang haram itu harus permanen. Kalau seperti itu pasang bulu mata, hukumnya bisa gak haram. Jadi tahyirul khalqi yang haram kalau katanya Qurtubi yang permanen. Tapi ternyata kita juga bisa menemukan dalam kitab-kitab klasik kita, termasuk yang menjadikan haram tahyirul khalqi atau semacamnya itu kalau ada unsur talbis atau gharar atau dalam jual beli. Tapi ternyata kita kalau teliti kan hadisnya sebenarnya la'anallahu al-walimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat dan seterusnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan ini masuk kategori tahyirul khalqi. Itu ya. Haramnya karena tahyirul khalqi. Tapi Allah ya Rabbi ya Karim, dalam mazhab kita sendiri ternyata ya ulama itu berbeda-beda sebenarnya apa sih ilatnya diharamkan. Ada yang bilang itu tahyirul khalqi, ada yang bilang ya mungkin itu unsur tipu atau dan macam-macam. Tapi yang jelas kita menemukan nas-nas dari kitab-kitab fikih klasik kita yang mengatakan bahwa banyak di antara hal ini kecuali tato ya. Kecuali tato itu diharamkan mutlak.
al-washam. Kalau washam itu al-washimat wal mustaushimat itu haram mutlak. Tapi kalau untuk istilahnya yang apa itu namisot wal mutanammisot atau semacamnya, nyabut bulu atau ngeri bulu alis dan semacamnya, itu dikatakan oleh ulama-ulama kita kalau tujuannya adalah untuk zina, tujuannya untuk berhias dan mempercantik diri, kan dikatakan seperti itu. Kalau tujuannya adalah untuk mempercantik diri dan yang melakukan adalah perempuan yang memang mendapatkan izin atau diperintah langsung oleh suaminya, maka boleh. Tapi kita bisa ambil kesimpulan selama nggak permanen tadi mungkin. Selama nggak permanen. Kayaknya gitu ya, ya nggak permanen. Kan kalau nyukur alis juga kan nggak permanen juga itu. Dan juga selama selain tato ya, kalau tato haram mutlak walaupun suami memerintahkan. Iya. Tapi kebanyakan perempuan itu kan kalau nyukur alis ya, kalau manten baru itu kan nggak izin dulu sama suaminya, wong Suaminya baru jadi istri gitu. belum punya suami ya. Belum punya suami ya. Belum punya suami waktu di waktu Iya, itu waktu deket. Nah, waktu didandanin kan belum punya suami. Ya berarti haram aja kalau kita ikut tadi. Oke. Bentar dulu, tak jadi pertanyaan. Poligami mau bahas, poligami. Iya, kenapa? Poligami itu sunnah atau enggak? Iya, oh iya, iya. Jadi gini. Jadi kemarin kan sempat viral, ya kan, ada apa itu sampai pelatihan, sampai seminar bagaimana cara kita bisa dapat istri 4 ya. Dan itu dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan banyak dari teman-teman ya itu menyatakan seperti ini ya. Mereka menyatakan seperti ini. Memang poligami itu syariat, tapi jangan disalahgunakan seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah poligami itu memang syariat atau bukan? Ya. Karena setahu saya ya, dalam sorotan poligami yang ada di profil saya itu ayat fangkihu matobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' itu bukan anjuran untuk berpoligami ya. Tapi itu hanya untuk ibahah. Memperbolehkan seorang laki-laki untuk berpoligami ya dalam keadaan tertentu, tentunya dengan syarat-syarat ketat yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya. Jadi yang saya tanyakan, sebenarnya poligami ini memang anjuran atau bukan? Poligami ini apakah anjuran? Dan dalam masalah ini ada perbedaan pendapat antara ulama kita atau bukan? Atau tidak? Atau lebih spesifik kalau kita bahasakan, apakah poligami itu adalah sunnah gitu ya? Jelas. Atau anjuran. Ya. Jadi gini, wallahu alam ya, ini masalah yang sebenarnya dulu sempat, dan ini kayaknya antum dulu sempat rame ya gara-gara ini. Alhamdulillah ya. Kayaknya barokahnya ini juga antum jadi ulama viral, kiai viral ya. Tetapi jelas tulisan saya berdalil. Apa masalahnya ya tulisan berdalil? Ya kan? Ya, jadi memang sebenarnya ya, dari satu sisi memang begini. Kita itu berada di antara dua sisi. Ada orang-orang yang mati-matian ingin mengharamkan poligami, seakan-akan poligami ini adalah satu kesalahan. Jadi poligami ini seakan-akan suatu hukum atau suatu syariat yang seakan-akan mendolimi perempuan. Seakan-akan Islam ini nggak adil sama perempuan. Kenapa? Kok ada yang namanya poligami? Padahal nggak ada yang namanya kalau poliandri atau apa itu nggak ada. Poliandri ya. Khususnya kalangan-kalangan yang memperjuangkan kesetaraan gender, banyak yang gitu ya, kalangan-kalangan feminis, banyak yang mungkin kadang itu agak kebablasan sampai akhirnya menganggap poligami ini adalah satu kesalahan syariat yang nggak cocok diterapkan, dan ini mungkin satu kezaliman ya, salah satu bentuk yang gitu. Khususnya kalangan-kalangan di luar Islam banyak yang menyerang Islam dari masalah poligami ini. Kenapa sih dalam Islam kok diperbolehkan yang namanya poligami? Tapi juga ada satu sisi orang-orang yang
dengan dalil syariat, mereka membawa nama agama, mereka membawa ayat-ayat suci Al-Quran, mereka ingin seakan-akan melegalkan keinginan mereka dengan menggunakan atau dengan membawa ayat-ayat Al-Quran, dengan membawa hukum Tuhan, dengan membawa embel-embel agama, atau bahkan mereka terang-terangan mengatakan ini sunnah. Iya. Jadi poligami sunnah, kalau kita berpoligami kita mengamalkan sunnah. Maknanya orang yang nggak poligami kayak melanggar sunnah, kan gitu. Iya. Tentu Iya. tentu dua ini adalah dua sisi yang kita bisa katakan sama-sama salah. Kita bilang poligami ini adalah bagian dari syariat. Bagian dari syariat jelas karena Rasulullah juga pernah berpoligami. Bentar, Kita nggak bentar, bilang, bentar. Kalau kita katakan poligami ini hukum asalnya boleh, ya. bukan sunnah. Jadi gini, Apakah bisa kita katakan itu sebagai sebuah syariat? ya. Jadi maksud saya poligami ini adalah syariat. Segala sesuatu yang dilegalkan dalam syariat, mubah bimakna am kalau dalam istilah fikih, mubah dalam arti sesuatu yang tidak mengandung unsur dosa. Bisa itu wajib, bisa itu sunnah mandub, atau mubah atau halal, itu semuanya syariat. Iya. Sesuatu yang hukumnya wajib ya syariat, sesuatu yang hukumnya sunnah ya bagian dari syariat, sesuatu yang hukumnya mubah ya disyariatkan, kan gitu. Maksud saya seperti itu. Diakui oleh syariat lah maksud saya. Jadi kita berani bilang bahwa poligami ini memang bagian dari syariat, dalam arti kalau ada orang yang mengharamkan poligami secara mutlak, nggak ada yang namanya poligami atau poligami ini salah atau nggak adil atau apa, ini bahaya. Bisa jadi ini kafir hukumnya kan, karena memang jelas Rasulullah pernah poligami, banyak juga para sahabat, para tabi'in, para ulama yang berpoligami, dan ayat-ayatnya di Al-Quran jelas. Tapi jangan kita katakan akhirnya terus poligami ini adalah sunnah, dalam arti kalau yang nggak poligami ini melanggar sunnah. Ini juga tentu salah. Ini juga tentu salah karena Rasulullah juga pernah nikah tanpa berpoligami. Sayyidah Khadijah. Sampai Sayyidah Khadijah wafat, Rasulullah cuma punya istri satu. Apa terus berarti kita katakan sebelum Sayyidah Khadijah wafat berarti Rasulullah itu nggak mengamalkan sunnah? Padahal beliau itu adalah musyari'is sunnah. Beliau adalah sahibus sunnah, kan gitu. Maka kita bisa katakan gini sebenarnya. Poligami itu hukumnya mubah. Jadi gini, nikah itu adalah sunnah. Yang sunnah itu nikahnya. Yang sunnah adalah nikahnya. Tetapi ketika kita mau nikah atau ketika kita nikah, kita punya dua pilihan. Mukhayyar baina amrain istilahnya. Mau monogami atau mau poligami gitu. Jadi yang sunnah itu nikahnya, tapi nanti kalau kita mau menjalankan sunnah yang namanya nikah, kita oleh syariat diberi dua pilihan. Pilihan yang pertama mau monogami dan ini lebih gampang. Pilihan yang kedua boleh juga memilih untuk berpoligami tapi ada syaratnya gitu. Jadi tentu salah kalau ada orang langsung mengatakan poligami sunnah. Yang sunnah bukan poligaminya ya, yang sunnah adalah nikahnya. Rasulullah dalam hadis bilang an-nikahu sunnati. Bukan at-ta'addud sunnati atau poligami sunnati, bukan. Yang sunnah itu nikahnya. Nah, terus kita menjalankan sunnah ini dikasih pilihan oleh syariat. Boleh monogami dan ini gampang. Dan juga boleh juga poligami tapi ada syaratnya. Berarti kesimpulannya bisa kita simpulkan poligami itu hukumnya boleh. Tapi bukan sunnah, bukan sebuah anjuran. Bukan sunnah, bukan anjuran. Ya, bukan anjuran. Jadi diperbolehkan. Sebagaimana monogami juga enggak anjuran, bukan anjuran ya. Ya. Jadi itu memang yang disampaikan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab fikih ya. Kayak saya pernah baca di Mughni Muhtaj itu wa yustahabbu ala yazida ala wahidah ila indal hajah. Bahkan ada sebagian yang memang benar. Bahkan ada sebagian ulama yang berani mengatakan monogami itu kayak bahasanya wa yustahabbu kan. Istahabun. Kayak lebih menganjurkan. Memang ada ulama yang mengatakan seperti itu. Walaupun juga ada ulama sebagian yang lebih cenderung untuk menganjurkan poligami, cuman kayaknya kaul yang paling wasati ya, dan juga kayak sepertinya paling pas adalah nikah itu adalah sunnah, cuman untuk menjalankan sunnah ini kita mukhayyar baina amrain. Istilahnya sunnah mukhayyar. Seperti ada kan yang namanya wajib mukhayyar kan? Wajib mukhayyar. Jadi dalam sunnah juga ada nikah sunnah mukhayyar. Dalam usul fikih ya kita katakan, dalam usul fikih ada yang namanya sunnah mukhayyar. Seperti masalahnya wajib memang mukhayyar. Sampai banyak artikel itu membahas bahwa al aslu fin nikah
at-ta'addud awil apa kalau Ah, bahasanya? Awil ah, awil infirad gitu ya. iya, Al-aslu ah, fin nikah at-ta'addud awil infirad. iya, Jadi memang yang dalam kitab Al-Bayan itu saya juga pernah baca iya, pendapat Imam Syafi'i yang sudah saya tulis juga, iya. saya tuangkan dalam tulisan. Imam Syafi'i Al-Bayan. mengatakan, saya lebih menganjurkan seorang laki-laki ini untuk menikah satu saja. Iya, Maka salah memang satu benar. murid Imam Syafi'i ini bertanya pada beliau, loh, kok bagaimana bisa begitu, Imam? Padahal kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini nikahnya lebih dari satu. Maka Iya, Imam Syafi'i menjawab, Rasulullah ini dijamin keadilannya. Ya, iya. sedangkan kalian ini Hmm. nggak terjamin Ah, keadilan. Jadi nggak bisa disamakan, ya. iya. Nggak bisa kita menyamakan poligami orang biasa dengan poligami Rasulullah Shallallahu Iya. Alaihi Wasallam. Ah, memang benar, juga banyak beberapa ulama kontemporer ya, minal muasirin, khususnya banyak ulama dari Al-Azhar yang mereka mengatakan al-aslu fin nikah niku adamu ta'addud. Iya. Hukum asal yang dianjurkan dalam nikah itu adalah monogami. Yang benar. Juga kami dulu sempat pernah membahas ketika masih di Darul Mustafa Ya, dengan bahkan Syekh Mukhtar bahkan itu Jamil. Syekhul Azhar ya, Syekh Ahmad Thaib Nah, itu iya. menantang. Nah, Beliau mengatakan, ya Allah, yang mengatakan ada anjuran poligami dalam agama Islam, silahkan tunjukkan dalilnya. Baik iya. ada Al-Quran Uh, atau di uh, hadis. bahkan Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah itu juga dalam banyak makalah, dalam banyak ceramahnya, dalam banyak acara, dan dalam beberapa tulisan-tulisan beliau, beliau juga mengatakan bahwa ta'addudu zaujat ini la yusaru ilaihi illa lihajah. Ta'addud ini kita boleh memilih, tapi kalau sudah agak kepepet gitu aja, gitu loh. Karena beliau mengatakan Syekh Ali Jum'ah itu, karena di dalam hadis ketika ayat ya, ayat yang menganjurkan atau ayat yang menjelaskan tentang poligami itu ada syaratnya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Mukaddimahnya. Kalau orang-orang Iya, kan katanya Syekh Ali Jum'ah, kebanyakan orang itu cuma ngambil fankihu ma tabalakum minan nisa, ngambil jawab tapi nggak diambil iya, syaratnya. iya. Kan ngambil jawab nggak diambil syarat, itu kalau Ngambil istilahnya enaknya. itu ya. Jadi kalau dalam nahwu ini kan rusak, jawab tanpa syarat itu kan salah, ya kan Iya, gitu. Jadi jawab itu baru terjadi kalau sudah ada syarat, kan gitu. Memang lafadznya dalam fankihu itu amr, fi'il amr kan. Allah bilang nikahlah kamu matobalakum, perempuan yang kalian cintai, perempuan yang indah, yang bagus menurut kalian, masna, boleh dua, boleh tiga, boleh empat, tapi ada syaratnya. Kapan itu perintah itu terjadi? In khiftum wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kalian itu punya tanggungan anak yatim, kalian ngerawat sendirian kesulitan, butuh pembantu, butuh asisten lah bahasa kita, maka kalian hmm, boleh nikah poligami kan gitu. Kalau iya, Syekh Ali Jum'ah mengatakannya seperti itu. Jadi akhirnya Syekh Ali Jum'ah berani mengatakan poligami ini sebenarnya bukan dianjurkan, tapi boleh dilakukan ketika ada hajat. Itu Syekh Ali Jum'ah mengatakan seperti itu. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri uh, apa bahwa seandainya mujarradut tasyahi saja ya, kita nggak bisa mengingkari hukum fikih ya. Kalau oke, hanya karena untuk mujarradut tasyahi, istilahnya karena cuman kepingin saja, lelaki iya, berpoligami itu hukumnya gimana? Apa dia berdosa? Enggak. Boleh, mubah dalam fikih, selama dia bisa berlaku adil, kan gitu syaratnya. Syaratnya cuma iya, satu aslinya, selama dia bisa berlaku adil walaupun tanpa hajah yang ada anak yatim atau apa, cuman mujarradut tasyahi, itu kita bilang dalam fikih itu hukumnya boleh. Makanya ya akhirnya saya bilang tadi, dulu saya pernah bahas ya sama Syekh Mukhtar Jamil, Syekh iya, Mukhtar Hashim Jamil, iya, juga sama Syed Hamid Umar di satu tempat. Syekh Mukhtar itu awal-awalnya sempat agak condong sama seperti dauhnya Syekh Ahmad At-Thayyib atau Syekh Ali Jum'ah, cuman akhirnya di iya, akhir majelis kita ambil kesimpulan bahwa poligami itu sebenarnya derajatnya adalah setara dengan monogami. Jadi ya nggak sunnah, salah ada kalau ada orang yang berpoligami dengan mengatasnamakan ini sunnah Nabi. Seakan-akan iya. orang-orang yang lebih memilih setia dengan satu istri ini adalah orang-orang yang anti dengan sunnah atau kurang kurang mengamalkan sunnah, Kurang yunnah gitu. kurang yunah. Ini ya tentu keterlaluan ya, Iya, salah. Tapi iya, juga bukan artinya kita bilang kalau orang yang berpoligami ini juga melanggar sunnah. Maka kita bilang itu. Jadi nikah adalah sunnah, nikah adalah sunnah. Terus kita kalau nikah punya dua pilihan, gitu aja. Sunnah mukhayyar.
Tapi pilihan yang kedua ini ada syaratnya, harus adil, gitu aja. Kita bilang seperti itu. Kalau sampean sendiri gimana? Hah? Mau milih jalan monogami atau poligami? Saya ikut jenengan. Iya. Makmum. Hmm. Iya. Ya saya mikirnya gini kok. Ya ini mungkin jujur aja pendapat pribadi. Kalau saya sendiri sampai sekarang nggak pernah kepikiran untuk nambah untuk poligami karena gini, mandang gimana ya, mikir konfliknya ya Iya. atau Pusingnya. ributnya, pusingnya itu pasti lebih banyak daripada enaknya. Iya, benar, memang benar. Memang benar. Dari satu sisi memang seperti itu. Bahkan kan dijelaskan dalam beberapa kitab, saya lupa pernah membaca dulu, bahkan siapa itu, Imam Syafi'i atau siapa, bahkan mengatakan kalau seandainya ada lelaki yang memilih untuk tidak berpoligami dengan niat untuk menjaga perasaan istrinya, maka dia dapat pahala. Dapat pahala Jabar Khotir. Itu di kitab mana itu? Lupa, tapi saya pernah menemukan itu kan gitu. Kalau ada orang yang memilih untuk tidak berpoligami karena tidak ingin istrinya tersakiti hatinya, itu dia dapat pahala karena menjaga perasaan seorang itu, Jabar Khotir itu kan. Masya Allah, suami idaman ini, Masya Allah. Ya. Tapi saya jujur saya, soalnya saya di pengalaman hidup sendiri, hidup di keluarga poligami, ini betul banyak gimana ya, banyak keributan, banyak perwatan, banyak masalah-masalah yang harus dipecahkan seperti itu. Selain masa kita kecuali masa kita ini siap untuk ribet, untuk ruwet ya, untuk menghadapi berbagai masalah seperti itu hanya karena syahwat sesaat aja. Iya, benar. Benar. Jadi gimana? Ya, memang benar seperti itu. Kalau dari makin yakin gimana? Makin yakin akan mazhab kita, mazhab tauhid. Jadi kalau yang berpoligami itu emang musyrik gitu. Bukan tauhid tauhid satu ya, mufrad. Ya. Ya, intinya gitu. Jadi pertimbangan untuk berpoligami itu harus, yang memilih untuk berpoligami kita bilang itu memang ada di dalam syariat dan itu diperbolehkan dan itu derajatnya setara. Saya bilang lagi setara dengan monogami. Jangan dianggap poligami adalah sunnah yang lebih baik daripada monogami. Enggak, setara, bahkan dalam banyak keadaan monogami itu lebih dianjurkan dan poligami itu pun ada syaratnya, adil. Itu yang pertama harus dipertimbangkan. Beneran nggak kira-kira jenengan bisa adil, dan yang kedua siap nggak untuk mumet. Siap nggak untuk ruwet? Untuk ruwet ya. Karena ya nanti konflik antar istri, konflik dengan keluarga istri, konflik anak-anaknya nanti, dari anak yang pertama, anak dari istri yang kedua, kan juga pasti ada nanti. Masalah waris, masalah apa dan semacamnya lah itu. Oke. Udah hampir habis waktunya, tinggal 25 detik. Mau lanjut lagi apa lanjut kapan-kapan? Ya, kapan-kapan juga lebih bagus kayaknya. Udah malam juga ya. Makasih untuk ilmunya ya. Kapan-kapan insya Allah kita akan bahas di live lagi dengan pembahasan yang insya Allah lebih berfaedah dan lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.